Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, it's very nice to see you all today in this occasion. My name is Muhammad Rizky. Today I will explain you about what are the goals of SLA with my friends Gagam Bratakusuma and Yusuf Kadiana. The first slide will describe from me. Next slide, Yusuf. Okay, SLA. One of the external factors is the social millennium in which learning takes place. So, condition influence the opportunities that learners have to hear and speak the language and the attitudes that they develop towards it. For example, it is one thing to learn a language when you respect and are respected by native speakers of that language. It is entirely different when you experience harshly from native speakers or when you wish to distance yourself from them. Another external factor is the input that learners receive. That is the samples of the language to which a learner exposed. Language learning cannot occur without some input. A question of considerable interest is what type of input facilitates learning. For example, do learners benefit more from input that has been simplified for them or from the authentic language of native speaker communication? Yes, next slide. Translate. Next slide. Translate. First, What? Ya, jadi salah satu daripada faktor eksternal dalam keadaan sosial ketika pembelajaran itu harus ditempatkan pada tempat yang sesuai. Jadi kondisi yang mempengaruhi kebaikan atau perkembangan seorang pembelajar dapat dilihat atau dapat didengar dan dibicarakan melalui bahasa dan perilaku yang menuju kepada hal itu. Contohnya adalah salah satu hal dalam mempelajari bahasa, ketika kamu mendapat respect, ketika kamu mendapat pujian daripada native speakers atau orang asli yang berbahasa, orang-orang asli yang berbahasa tersebut. Yang mana perbedaan kamu dengannya adalah berbicara tentang pengalaman. Dan juga ketika kamu berharap bahwa kamu ingin atau tidak bahwa kamu ingin memberikan jarak antara kamu dan mereka, antara kamu dan para native speakers. Faktor eksternal yang lain itu adalah hal yang didapat daripada pembelajaran, daripada pembelajar. That is the samples of language. Ya, jadi contoh dari bahasa itu, dari bahasa yang tadi diterima adalah ketika pembelajar itu menampilkan. Pembelajaran bahasa tidak bisa diukur atau tidak bisa dilakukan tanpa adanya input informasi. Pertanyaan yang sesuai adalah salah satu tipe atau fasilitas yang
yang diperlukan untuk belajar. Contohnya, pembelajar akan mendapatkan hal yang lebih ketika input informasi yang dia dapatkan itu dari mereka cukup, dan bagi mereka seorang pembicara asli atau native speaker, kita dapat tahu bagaimana cara mereka berkomunikasi. Maybe that's all. Next slide. It's my turn. Auto acquisition cost be explained in part by external factors, but also need to consider internal factors. Mobil perolehan L2 dijelaskan sebagai bagian dari faktor eksternal, tapi juga perlu mempertimbangkan faktor yang lain. Learners possess cognitive mechanism which enable them to extract information about the L2 from the input to notice. For example, the plurality in English is conceived by an S to a noun or they, or that the relative pronouns who and which substitute respectively for a human or and non-human noun. Para pelajar memiliki mekanisme kognitif yang memungkinkan mereka untuk mengekstrak informasi tentang L2 dari input, dari masukan untuk memperhatikan, misalnya bahwa pluralitas atau plurality di bahasa Inggris disampaikan oleh sebuah S ke kata benda atau bahwa mungkin kata ganti seperti who dan which yang masing-masing menggantikan untuk kata benda manusia dan kata benda non manusia. L2 learners bring an enormous amount of knowledge to the task of learning and L2. Pembelajaran L2 membawa jumlah pengetahuan yang sangat besar untuk tugas belajar L2. For the start, they have already learned a language, their mother tongue, and we can expect them to draw on this when they learn an L2. Sebagai permulaan, mereka telah mempelajari suatu bahasa, yaitu bahasa ibu mereka. Dan kita dapat menerapkan mereka untuk memanfaatkan ini ketika mereka mempelajari L2. They also possess general knowledge about the world which they can draw on to help them understand L2 input. Mereka juga memiliki pengetahuan umum tentang dunia yang dapat mereka gunakan untuk membantu mereka memahami input L2. Then I will explain about this slide. Finally, learner process communication strategies can help them make effective use of their L2 knowledge. Nah, pada akhirnya pelajar memiliki strategi komunikasi yang dapat membantu mereka memanfaatkan pengetahuan L2 mereka secara efektif. For example, even if they have not learned the word art gallery, they may be able to communicate
the idea of it by inventing their own term. Nah, misalnya jika seseorang atau mereka belum mempelajari kata art gallery atau galeri seni, maka mungkin mereka dapat mengkomunikasi gagasannya dengan menciptakan istilah mereka sendiri. For example, picture place. Nah, contohnya seperti picture place atau tempat gambar. It is also possible that learners are equipped with knowledge of how language in general work, and this helps them to learn a particular language. Dan mungkin juga pelajar dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana cara secara umum bekerja dan membantu mereka mempelajari bahasa tertentu. And let us consider a grammatical example. Learners of L2 English face with the sentence. Nah, mari kita perhatikan contoh tata bahasa berikut. Pembelajar bahasa Inggris L2 dihadapkan dengan sebuah kalimat. Joan want Mary to help herself. Joan ingin Mary membantu dirinya sendiri. Nah, maybe able to rule out automatically the possibility that the reflexive pronouns herself refers to Joan rather than Mary, because they know how such reflexive pronouns work in language in general. Nah, mungkin secara otomatis dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa kata ganti refleksi herself atau dirinya sendiri itu mengacu pada Joan daripada Mary. Karena mereka tahu bagaimana kata ganti refleksif seperti itu bekerja dalam bahasa secara umum. According to this view, there are inbuilt constraints on what is grammatically possible in language in general, and knowing this makes the task of learning a particular L2 much easier. Nah, berdasarkan pandangan ini, ada batas bawaan pada apa yang mungkin secara gramatikal dalam bahasa secara umum, dan mengetahui ini membuat mempelajari L2 menjadi lebih mudah. That's all. Okay, thank you. Maybe that's all our performance. I'm so sorry if there is so many mistakes. Thank you for attention and see you for the next conversation. Thank you.